Selamat datang di channel Desa Mulyasari. Sekarang kita sedang berada di lokasi kebun aquaponik milik Dr. Eko Suyono. Ini memang belum rampung, masih tahap awal. Kolamnya sudah ready, sudah siap. Begitupun tanamannya, ya saja belum dikasih ikan. Nah, media tanam yang digunakan dalam pot-pot ini, dalam bucket-bucket ini, sebenarnya ini uji coba. Beliau memakai media tanam ada banyak variasi, mulai dari memakai batu, busa, sekam, bahkan ada juga yang memakai tanah, ada yang memakai biobol dan zeolit juga ada. Ini digabung dengan ya aneka macam media tanam. Kita lihat hasilnya nanti mana yang lebih bagus. Jadi nanti airnya masuk ke dalam bucket, dari bucket itu keluar melalui output yang sudah disiapkan. Di sini Bapak Dr. Eko membuat output vertikasinya dengan melubangi paralon, langsung ngalir ke sana. Nah, sekarang kita akan ngobrol dengan Dokter Eko. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini namanya instalasi apa, Dok? Ini maunya sih aquaponik, tetapi ini belum sempurna karena kurang PD-nya saya, karena kurang percaya dirinya saya. Gitu. Karena kita belum tahu persis, saya belum punya pengalaman kalau kolam itu dikasih ikan, ikannya seberapa, macam ikannya kayak apa, terus nanti mengeluarkan nutrisi berapa ppm itu saya belum tahu. Ya. Ini masih masih kacau, masih saya kasih tanah, harusnya nggak boleh pakai tanah ini. Inilah kayak gini jadinya. Yang penting hidup dulu tahap demi tahap, mau namanya juga belajar. Iya, betul. Saya juga belajar, ya udah kita tahap demi tahap. Tapi alhamdulillah hidup Ya. hidup ini. Ini, Dok, ngerjain semua kebun ini butuh waktu berapa lama nih? Aduh, kacau deh pertanyaannya, Angel. Ini kan sambilan. Sambilan. Kerjaan saya itu dipanggil setiap saat ke rumah sakit yang nggak jelas. Kadang 3 hari nggak pulang. Nah, ini sambilan aja. Dari pagi tadi kira-kira setengah jam saya bisa memindahkan satu. Nah, kan gitu. Nah, kadang sehari bisa ngerjain 3, tapi kadang enggak gitu. Sambilan hobi aja, hobi. Mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan, masyarakat sekitarnya bisa terpengaruh oleh ini, ikut-ikutan, kan lumayan. Problemnya sekarang kan orang lahannya kecil, perumahan begini, ya kan, kecil-kecil, ruangannya tinggal kecil-kecil, terus kesibukan kerja nggak aturan orang sekarang, siang malam. Nah, sekarang bagaimana? Apakah kita nggak bisa bercocok tanam? Nah, ternyata bisa dengan teknik ini. Boros ini kita buat irit. Nah, kalau aquaponik ini berhasil, irit sudah. Modalnya hanya dengan nanti yang mengeluarkan rutin itu beternak ikan biasa, atau ada hasilnya, ya kan? Dari beternak ikan ada hasilnya. Terus untuk tanamannya ini modalnya kita nanti yang mengeluarkannya listrik kecil saja. Paling pompa akuarium yang melempar air ke atas 1 meter udah sangat peras. Ini bisa pakai hanya itu aja, kecil banget. Harganya paling 150, dari 50.000 udah selesai. Irit murah meriah, ada hasilnya gitu. Ini untuk kebun seluas ini habis biayanya berapa, Dok, perkiraan, Dok? Nah ya, ini juga sulit juga pertanyaannya, ya kan? Yang jelas segini ini saya kira nggak nyampe uang 500.000 udah komplit semua ini. Sudah dengan terpalnya, sudah dengan mesinnya, sudah dengan pralonnya hanya berapa nih? Pralonnya 2, anggaplah 3 potongan kecil-kecil, 3, ya kan? Mesin paling 150, paling kecil sekali, dah. Terus ini terpal, udah. Ya, alhamdulillah ini di rumah sudah ada
tembok-tembok yang orang zaman dulu sebelum saya ada ini untuk tanaman. Nah sekarang saya bersihkan aja temboknya ini, saya tutup terpal gitu, sudah selesai, gampang, cepet. Memanfaatkan sekitar. Ini kita dapat jirigen, kemudian di rumah sakit itu ada hemodialise namanya. Nah jirigen kayak gini kan nggak dipakai, udah saya ambil gitu aja. Nih, rencananya dok nih, kedepannya mau ditanamin ikan apa nih dok? Saya pengennya nila, yang paling Nila. gampang. Yang Oke. saya mau mencoba nila dulu. Kalau kita lihat dari hasil pembuangan dari ikan, itu kelihatannya paling kelihatannya, tapi kan itu teori ya. Mm-mm. Kelihatannya lele ataupun nila. Nah, Oke. lele sudah banyak orang nanam, nila aja. Itu. Nila itu kan kepadatannya bisa diatur besar kecilnya ini, besar kecilnya ikan nantinya. Gampang, nggak rumit. Jadi yang gampang-gampang saja. Mantap. Satu lagi pertanyaan dok. Apa tuh? Ini kan disimpan di tempat terbuka nih. Nah. Gimana nih kalau ada orang-orang yang ngambilin ikan atau ngambilin tanamannya gimana dok nih? Alhamdulillah. Kalau ada orang datang mau mendekat ke sini melihat barang aneh, dia mau ngambil apa enggak, buat saya enggak peduli. Ada orang ngambil, ya kan? Kita jangan berpikir bahwa orang itu jahat. Orang itu siapa tahu justru Allah mendatangkan dia mendekatin sini untuk orang itu belajar seperti ini gitu. Iya kan? Gampang ini. Dia ini memang sengaja saya taruh di luar. Di belakang ada, di belakang sayuran. Iya. Ruangannya kecil, di belakang kira-kira ke belakang di sini ada 3 meter kali berapa? 3 kali 6 meter, tapi yang separuh kita pakai dapur, berarti kan tinggal 3 kali 3 meter itu yang terbuka gitu ke atas. Sudah kita akan tanamin hidroponik saja. Coba tempel di tembok udah bagus di belakang, tapi sayur bentuknya. Nah, nggak apa-apa. Ini dari pagi tadi saya di luar sudah ada teman datang, bendara RT keliling-keliling, gitu. Ingin belajar, nggak apa-apa. Diambil orang nggak apa-apa, boleh. Iya. Mau kalau saya datang ke sini mau diambil satu potnya boleh, asalkan belajar mau melihara ini di rumahnya kembangkan. Karena ada aturannya kalau di dalam Islam, ya kan? Tentang hadisnya itu kan ada, menanam itu kan ada. Nah, kalau kita menanam sesuatu terus nanti hasil tanaman itu bisa dimanfaatkan orang lain, ya ikhlaskan aja. Nanti kita akan dapat balasannya. Tenang saja. Nah. Dokter, makasih untuk ngobrol-ngobrol hidroponik dan aquaponiknya. Kita bicara lebih panjang di darat saja. Oke.